Ustadz Indra betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya Bapak, Ibu, Mas, sehat, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini ceritanya pertemuan terakhir. Kapan kejadiannya? Jadi semuanya pada pakai HP enggak? Maksudnya kalau kan sekarang pakai HP-nya pakai Google Class ya. Kalau saya ujiannya pakai Google Form gimana? Nggak ada kuota kayaknya. Ya, ada. Baik, karena ini terakhir ya judulnya masih seperti kemarin kita masih judulnya murojaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati sebelumnya. So sekarang kita murojaah pelajaran berkaitan dengan hukum mim mati, hukum non dan mim bertasydid ya. Dan juga yang panjang itu hukum mad. Sebelum dilanjut, sebelum kita mulai ada pertanyaan sebelumnya tentang pelajaran yang lalu atau murojaah yang lalu? Nggak ada, insya Allah saya yakin ya. Ini saja. Sambil nunggu kabel VGA-nya ini. Coba yang kita bahas tadi ya, masih ada ini kita ini. Kemarin sudah kita bahas beberapa ya tentang alif lam, cara membaca istilah basmalah awal surat, kemudian cara menyambung surat, kemudian apalagi ini ya. So sekarang kita bahas tadi ya hukum mati dan tanwin, hukum mati, hukum nun dan mim bertasydid, kemudian hukum mad yang panjang. Hukum nun mati dan tanwin teorinya dulu ada berapa? 5 atau 4 yang satu beranak. 5 boleh lah jadi 5. Pertama apa? Ikhbar. Kemudian ikhbar boleh. Kemudian idgham. Ini idgham kalau mau dibagi di sini atau bagi dari sini saja. Idgham berguna dengan guna. Ini kebacakan ya tulisan dokter karena masa corona ya. Bila guna. Kalau yang mau enggak. Lanjut dulu, kemudian yang kelima apa? Iklab. Iklab. Hurufnya ada berapa? Idhar 6. Apa saja? Cara membacanya apa? Dibaca jelas tanpa guna. Tadi ini udah ada tabelnya biar enggak ngulangi.
Nah. Ini ya, idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Itu huruf idhar ada 6: hamzah, ha, kha, ain, dan ha. Ini dibacanya idhar itu artinya jelas, berarti tidak boleh didengungkan. Ini ada contoh. Dibacanya nunnya jelas tanpa dengung. Man aman min dhil, man huwa min alat min hadid, man khaffat. Dibaca nunnya dan tanwinnya, ini nun mati semua ya. Dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian yang berikutnya adalah idgham bigunnah. Hurufnya ada 4: ya, nun, mim, dan waw, disingkat dengan ya, nun. Cara membacanya, idgham itu artinya memasukkan. Berarti nunnya dimasukkan ke huruf berikutnya dan disertai dengan dengung. Maka ditahan membacanya. Membacanya bukan famai ya'mal, tapi ditahan dan didengungkan famai ya'mal. Kemudian ada nun, kelihatan ini Pak? Nun itu nun innafa'atiz dzikra, mimma'in, kemudian min waliyyin. Maka nun matinya masuk ke huruf berikutnya, ke huruf ya, ke huruf nun, ke huruf mim, dan ke huruf waw, dan harus disertai dengan dengung. Itu namanya idgham bigunnah. Berikutnya idgham bilagunnah, lam dan ra. Sama seperti ini, ya. Tapi kalau ini disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung, ini tanpa dengung. Ditekan, ya, karena ada tasydid, tapi tidak ditahan. Ditekan, ya, tapi tidak didengungkan dan tidak ditahan. Bacanya mil ladunka. Di sini ya, mil. Nunnya hilang masuk ke huruf lam. Mil ladun khairul laka. Gimana huruf ro-nya ya? Dua-duanya huruf lam. Mir rabbihim biasanya di situ contohnya. Jadi tidak ditahan, tidak kita baca mil atau khairul laka, tapi dibaca tanpa dengung. Mil ladunka atau khairul laka. Idgham bigunnah. Jelas? Jelas insyaallah. Kemudian sebelum kita loncat dulu ikhfanya, kita ke iqlab. Hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Iqlab itu artinya apa? Membalikan. Maksudnya apa? Suara nunnya berubah menjadi mim. Nunnya berubah menjadi mim. Makanya biasanya di ayatnya dikasih tanda mim kecil, artinya tanwinnya berubah menjadi mim. Cara bacanya, nunnya berubah menjadi mim dan didengungkan, ditahan. Sami am basira. Tidak dibaca sami am basira, tapi sami am basira. Begitu? Dan yang terakhir sisanya, selain dari huruf idhar, idgham, dan iqlab, sisanya yang 15 adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu samar. Ya, kalau ini jelas, kalau ini hilang, melebur ke huruf berikutnya. Kalau yang iqlab itu berubah menjadi mim. Kalau yang ikhfa itu samar. Samar-samar. Hurufnya ada 15 sisanya, ya. Ini nggak tahu pernah dibahas, ini ada 3 pembagian ikhfa. Ikhfa itu ada 3 kalau mau dibagi lagi, ya. Ada namanya ikhfa kubro atau akrofi ibarat. Ada ikhfa sugro, ada lagi ikhfa wusto. Maksudnya apa? Contohnya kita ambil salah satunya di sini.
ikhfa kubro ya, hurufnya ada 3. Misalnya contoh di sini nih, min tilqa'i atau min dunihi. Ini dal itu ikhfa kubro. Ada lagi qaf dan kaf, misalnya min qablihi ya. Yang wusta itu an salatihim. Perhatikan. Ini semuanya nunnya samar, tapi tingkat kesamarannya sebenarnya juga tidak satu tingkatan ya, tapi ada tingkatannya. Yang pertama ini yang kubro ya, apabila ketemu ta, to, dan dal. Kalau yang kemudian yang keduanya yang sugro atau disebut juga ikhfa abad itu jauh. Ini akrab itu artinya dekat. Ini jauh, ini sedang atau pertengahan. Ikhfa ausat. Ini kesamarannya. Contohnya ketika ini ya, yang paling gampang qaf dengan kaf, yang namanya ikhfa abad itu lebih dekat ke am, lebih dekat ke am. Nah, meskipun bukan ang ya, kita bacanya bukan min qabla, tapi min agak dekat, min qablihi. Kalau yang ini kita bacanya min duni, beda dengan ini. Kalau ini tadi agak dekat ke ang ya, min qablihi man kana in kuntum. Contohnya misalnya ya, in kuntum shodiqin misalnya, atau in kuntum mu'minin, in kuntum shodiqin. Ini ikhfa-nya pertama yang sukun ketemu kaf, ini namanya ikhfa jauh yang ada. Ini agak dekat ke am bunyinya. Kalau yang ini enggak, lebih dekat ke ta. Contohnya ya, kita bacanya in kuntum, bukan in kuntum. Kalau sama kita bacanya in kuntum, bukan in kuntum. Tapi yang satu in kuntum. Ini lebih dekat ke ta-nya. Jelas ya? Yang tengah, contohnya yang tengah apabila yang salah satunya ini misalnya ini salatihim. Kalau ini atau duni, beda dengan qablihi, beda dengan salatihim. Ini yang pertengahan salatihim ya. Ini yang jauh, ini agak keang ya, min qablihi in kuntum. Kalau ini jauh, ya ini yang dekat. Beda, bukan dibacanya bukan in kuntum, bukan. Yang ini ya tapi yang ini kuntum. Yang pertengahan salatihim, kemudian yang lainnya, huruf yang lainnya itu ikhfanya tengah ke pertengahan. Nanti contohnya harus kita praktekkan lagi contoh-contohnya. Mungkin yang diingat, kalau yang diingat yang sedikit ya. Misalnya kalau yang sedikit ini kita hafal, ini yang jauh itu yang lebih dekat ke ang itu kan, yang qaf dengan kaf. Yang dekat itu ta, to, dan dal. Itu semuanya itu yang dekat, sisanya yang pertengahan. Jadi maksudnya ikhfa itu tidak satu tingkatan, tidak semuanya am ya.
Tidak semuanya mendekati ang. Ini yang ang itu yang mendekati ang itu hanya qaf dan kaf saja. Yang ini lebih sama lagi mildui. Kalau ini pertengahan ang sholatihim sahun. Jadi tidak satu tingkatan, tidak kita baca min duni bukan ang ya, bukan ang sholatihim, tapi min duni yang jauh. Kalau yang dekat ini ang sholatihim pertengahan. Bisa pahami kan? Bisa enggak? Alhamdulillah kalau bisa ya, saya khawatirnya susah. Ini dia hukum nun mati dan tanwin. Kalau soalnya nanti gimana? Ya kita kasih potongan ayat, ini namanya apa? Atau sebaliknya kita sebutkan misalnya hukum ikhfa dari ayat-ayat berikut ini adalah misalnya kita pilih ya. Ada ayat yang ikhfa ikhla bihar itu biduna itu bila guna. Kita tanya misalnya mana dari ayat berikut ini yang dibaca ikhfa misalnya. Mungkin ini tidak sampai ke apa? Ya tidak sampai, tapi harus tahu ya. Tidak sampai ikhfa, sebutkan 3 macam ikhfa kan stres ya. Coba sebutkan contohnya yang ini aja. Itu dia hukum nun mati dan tanwin. Sudah ya, sudah sering sebenarnya kan? Tapi lupa juga. Jangan lupa. Jelas ini ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan itu nun mati dan sukun dibagi berapa? Sebenarnya atau boleh kalau cuma kalau dia nanti kan mungkin baca masbukan ada dijelaskan. Kalau sebutkan bisa misalnya 4 misalnya ya. 4 tapi idghamnya dibagi 2 atau langsung saja dibagi 5 saja gitu biar gampang. Atau idghamnya dibagi 4 hukuman tidak kami dibagi 4 idgham kayak gini maksudnya, tapi nanti idghamnya dibagi 2 atau malah langsung saja dibagi 5 gitu ya. Enakan yang mana? Sama aja ya. Kalau kita paham tidak ada masalah. Bagi 5 saja, sebutkan misalnya, atau nanti misalnya sebutkan pembagian, atau nanti kita jelaskan kayak repot ya, jelaskan hukum dan tanwin serta huruf-hurufnya dan masing-masing satu contohnya. Ya, jadi sekali lagi idhar itu dibacanya jelas, nunnya jelas tanpa dengung, ya kan? Kemudian idgham itu nunnya lebur masuk ke huruf berikutnya. Cuma ada yang disertai dengan gunnah atau namanya gunnah dan ditahan, ada yang tanpa gunnah, tanpa didengungkan tanpa ditahan ya. Kemudian ada ikhfa tadi nunnya samar, namun tingkat kesamarannya juga tadi juga ada perinci ya. Ini maksudnya apa sih dekat jauh? Ini sama seperti ini dari nun ini ya kayaknya ya. Nun ke qaf dan kaf itu jauh ya. Nun kan gimana? Lidah ya. Kalau kita ini qaf dan kaf itu jauh. Kayak itulah jauhnya kayaknya. Dekat dia ke sini ke ta, to dan dal. Nun, ta, to, dal dekat ya. Adapun ke sa itu juga dekat, tapi ini agak pertengahan juga antara dekat dengan jauh. Itu dia sepertinya seperti itu. Apa namanya? Setelah akrab itu artinya dekat, lebih dekat. Abad itu lebih jauh. Wusto atau awsat itu yang pertengahan, sedang ya. Tadi sudah kita contohkan. Jadi tidak satu tingkatan, tidak semuanya. Ini tidak kita baca, contohnya gampangnya saja, maksudnya tidak kita baca kuntum, tapi yang ini memang agak ang ya, yang kaf sama qaf lebih dekat ke ang, meskipun tidak ang, bukan ang ya. Kuntum ya, ini tidak kita baca kuntum. Kalau ini ya agak dekat ke ang.
kuntum shadiqin. Atau ini an sholatihim sahun. Kemudian yang ikhlas tadi nunnya berubah menjadi mim, namanya ikhlas dan juga harus didengungkan. Jadi ini idgham guna ikhfa dan ikhlas harus didengungkan. Ini yang bila guna dan idhar tidak ada dengung. Ini dia hukum mati dan tanwin. Jelas? Yang itu yang ketemu off ya, ketemu yang jauh tuh. Ming, kalau orang baca ming gitu. Ya itu berarti kan keliru ya. Yang agak dekat itu cuma off dengan kaf. Jadi bukan min duni, tapi mil mil. Kalau yang kaf ya min qablu, min in kuntum. Beda in Kau sama kaf sama beda. ya. Kau sama kaf sama beda. Iya, qaf sama kaf ini tadi. Qaf sama kaf ini Sama kan? sama. Samping ya. Agak dekat ke itu ya. In min qablu sama in kuntum. Yang samar berikut tadi yang ta, to dan dal ini yang paling samar nunnya. Tadi makanya ini ya kuntum atau mil duni misalnya apa yang ada to ya fantolako misalnya. Tapi yang 10 huruf sisanya selain ini yang 5 maka itu pertengahan ya. Misalnya apa contohnya di sini sholatihim atau ini nun ketemu shad atau nun tanwin ketemu zai. Yauma idzin zurqa. Begitu. Gimana? Bisa dipahami ini? Insyaallah. Ini judulnya murojaah ya. Atau nanti bisa ada apa namanya? Latihannya enggak. Berikutnya apa? Hukum mim sukun. Jadi dia mim sukun, hukumnya ada 3. Ini lebih mudah ya. Apa? Masih ingat? Idhar syafawi, idgham mimi atau idgham mutamathil lain dan idhar syafawi. Ingat saja yang ini ya, yang gampang. Nanti yang itu sisanya udah idhar syafawi. Pertama yang gampang dulu idhar syafawi, sama seperti namanya tadi, idhar itu berarti jelas dan tanpa dengung ya. Kalau ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang ini, maka dibaca jelas mimnya dan tidak disukunkan. Contoh ini ada mim sukun ketemu alif atau hamzah ya. Kemudian mim sukun ketemu waw dan mim sukun ketemu waw. Kita bacanya wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Ini juga mim sukun ketemu waw. Mim sukun ketemu waw. Ini mim sukun ketemu waw. Mim sukun ketemu alif. Tidak didengungkan, jelas tidak didengungkan. Kemudian ada namanya idgham mutamathil atau idgham mimi. Mim ketemu mim. Mim sukun ketemu mim berharokat, maka ini didengungkan, ditahan dan didengungkan. Contohnya ini tadi nun ada fa-nya apa? Ikhfa. Kita baca anfusihim min anfusihim min gitu ya. Ini didengungkan. Mim ketemu dengan mim, namanya idgham mutamathilain atau gampangnya idgham mimi. Mim ketemu mim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hukum mim sukun adalah apabila ketemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi ya. Ini pun juga ditahan, didengungkan. Wa ma hum
bikharijina minan nar wa ma hum bikharijina minan nar. Jadi ditahan bukan wa ma hum bikharijin tapi wa ma hum bi anfusihim min. Kalau ini tidak wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Ini tidak ada demu. Mimnya ini karena ini hurufnya huruf syafidhar syafawi. Tapi yang ini ditahan wa anfusihim min wa ma hum bikharijin. Ini hukum apa? Mim sukun ada 3. Ingat ini? Jelas ada pertanyaan? Jelas? Berikutnya nun dan mim bertasydid satu saja itu nama apa? Namanya gunnah musyaddadah. Gunnah atau baik menambahkan gunnah musyaddadah. Artinya ini bertasydid ya. Kalau ada nun dan mim bertasydid maka harus didengungkan. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini ada kita kembali ke buku Asy-Syafi'iyah. Ini hukumnya non dan ini sudah ya, sudah kita baca sebelumnya. Setiap non dan mim bertasydid maka wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Maka ini bacanya bukan inna a'tadna tapi inna a'tadna. Ini kita bacanya bukan imma syakir tapi imma syakiran. Itu masih ingat kan? Ini kita bacanya anin, bukan dibaca bukan anin nabail azim tapi anin nabail azim. Ini tidak dibaca wan naziati gharqa tapi wan ditahan wan naziati gharqa. Paling gampang di surat An-Nas ini banyak ya, bukan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswas. Kita bacanya min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu tidak seperti itu, tapi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kemudian bukan min syarri waswas tapi min syarri waswasil khannas. Gitu ya. Ya kan? Betul. Dan sekali lagi setiap mim bertasydid dan nun bertasydid harus digunakan ya. Tidak cukup cuma ditekan amma yaqulun atau amma yatasaalun, bukan amma yatasaalun tapi amma yatasaalun. Bukan anin nabail azim tapi anin nabail, karena itu mim dan nunnya bertasydid namanya gunnah. Mengatakan gunnah musyaddadah. Musyaddadah itu bertasydid ya, musyaddadah. Musyaddadah itu bertasydid. Yang penting tadi ini ditahan dan digunakan. Tidak cukup hanya ditekan saja. Kita biasanya cuma ditekan saja ya. Anin nabail azim tapi anin nabail azim. Qul a'udzu birabbin nas, bukan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Bukan malikin nas tapi malikin nas. Bukan ilahin nas tapi ilahin nas. Gitu? Ya.
Kemudian habis itu yang panjang yaitu tentang mad atau ada ringkasannya ya. Masih ingat ringkasannya? Udah sering diulang-ulang ya? Tahu masih ingat nggak? Madang. Mungkin dulu masih ingat ya. Ini berarti mad di sini ya. Huruf mad ada berapa huruf mad? 3 apa saja? Huruf mad. Kalau alif ya waw kurang tepat. Yang benar huruf mad itu adalah alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, dan ya sebelumnya fathah. Kalau ini saja bukan. Kalau bahasa Arab namanya huruf illah. Alif, waw dan ya itu huruf illah. Tapi kalau huruf mad itu alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Soalnya itu betul. Soalnya gitu. Mad terbagi menjadi 2 atau 3, 4. 2. Ini kita bahasa Indonesia saja ya. Far. Masih ingat asli itu apa? Asal itu apa asal? Lupa kan? Pokoknya. Pokok. Kalau pohon masih ingat enggak? Ini namanya asal. Far itu cabang. Bukan asal asli itu berarti palsu, bukan ya. Itu asli bahasa Indonesia. Asal itu dari bahasa Arab artinya itu pokok yang asalnya ya, pokok. Kalau istilah pohon itu ini yang batang itu namanya asal ya. Kalau yang cabang-cabang itu namanya farah. Lah huruf mad itu yang asli itu asalnya ya itu ya. Tadi ya alif mau alif sukun sebelumnya alif sukun sebelumnya fathah dan seterusnya ya. Itu mad asli ada berapa macamnya ya? Atau tabi'i ya, atau disebutnya mad tabi'i. Mad tabi'i. Ini ada 3 atau 4 ya? 4, 3. Pertama ya mad asli atau mad tabi'i itu tadi yang asalnya, yaitu tadi apa ya? Alif sukun ini diringkas dalam satu ayat. Allah berfirman nuhiha. Tadi yang huruf-huruf mad tadi dikumpulkan dalam satu atau dalam satu ayat dalam Al-Quran dalam satu kata. Nah, nuhiha. Ini nu ini waw dhamma sebelumnya waw sukun sebelumnya dhamma. Ini ya sukun sebelumnya kasrah, dan ini alif sukun sebelumnya fathah. Matobihi 2 harokat. Betul. Ada lagi mad badal. Ada apa? Badal. Itu mad badal. Kalau mad badal apa? Hamzah. Hamzah apa hamzahnya? Ada lagi mad apa yang 2 harokat ini mad iwal. Nah ini mad badal itu maksudnya yang sebelum yang berharokat dhammah, kasroh dan fathah itu hamzah. Kalau selain hamzah, mad tabi'i kalau dia hamzah misalnya imanan. Nah ini kasroh itu di hamzah. Imanan misalnya, atau utiya. Ini waw dhammah, yang berharokat dhammah itu adalah ya hamzah. Atau misalnya amanu wa amilus sholihati. Itu asalnya ditulisnya di Indonesia begini amanu. Aslinya begini mana atau man mana billahi. Asalnya tapi ditulis di mushaf jadinya begini. Ini tuh aslinya sebenarnya ada hamzah
ha ketemu dengan alif. Ini namanya mad badal, 2 harokat. Pokoknya mad tabii itu 2 harokat semua. Atau nanti ini sebenarnya masuknya di mad far'i ya. Ini yang satu lagi adalah mad harfi. Mad harfi, itu mad harfi. Singkat. Ini yang di huruf-huruf dalam Al-Quran yang pertama seperti Yasin, yang ya ini yang 2 harokat namanya mad harfi. Ingat ya? Alif, lam, ro. Yang soalnya ini yang 2 harokat namanya mad harfi. Toha ini yang 2 harokat ini namanya mad harfi. Kaf, ha, ya, ain, shad ini yang ha sama ya itu namanya mad harfi, 2 harokat. Nanti yang kaf, nanti yang ain sama shad itu nanti pembahasannya mad lazim. Gitu enggak ya? Kalau mad iwad, apa mad iwad ini? Ini yang di akhir-akhir ayat kalau kita berhenti, kalau ada huruf seperti ini, maka ini namanya mad iwad, dibaca 2 harokat. Kalau berhenti, kalau lanjut ya tergantung nanti kalau di depan idgham berarti idgham, kalau idgham jadi idgham. Iya enggak ya? Mad iwad itu mad yang dinaikin. Kita lihat dulu mad iwad ya, contohnya seperti ini loh kan. Sudah kita bahas ya, ini ayat-ayat kalau seperti ini kalau berhenti di sini maka kita baca mad iwad atau harokat. Kita baca wajibala autada. Tapi kalau lanjut ya tergantung. Kalau kita lanjut kan tidak dibaca mad iwad. Ini dibacanya ikhfa. Misalnya mau lanjut ya. Wajibala autada fi dinillahi afwajawan, misalnya ya. Tapi kalau berarti wajibala autada fi dinillahi afwaja wan nasyirati nashra, gitu ya. Kemudian ada kekhususan di kalau yang lain semuanya ada alif semuanya. Khusus hamzah tidak, meskipun tidak pakai alif tetap dibaca 2 harokat. Contohnya begini, wanisa, meskipun tidak ada alifnya di sini. Kalau yang lain semuanya ada alif. Kalau hamzah pengecualian. Jelas nggak? Dan pengecualian yang kedua taman buto. Kalau taman buto maka tidak dibaca mad iwad tapi disukunkan dan suaranya berubah menjadi ha. Yatslu sufam mutahharata, bukannya bukan ini salah ya. Tapi dibacanya mutahharah. Ini namanya mad iwad. Mad iwad. Apabila ada tanwin fathah di akhir ayat tempat kita berhenti, maka itu dibacanya mad iwad, jadi 2 harokat. Jelas nggak mad iwad ini? Ini mad badal dimasukkan musim ya. Mad far'i itu ini asalnya mad tabii. Asalnya mad tabii ya. Cuma dia berubah menjadi mad far'i karena 2 sebab. Pertama karena bertemu dengan apa? Hamzah. Yang kedua karena bertemu dengan sukun. Ya, yang bertemu dengan hamzah apabila ini ya, hamzahnya sesudah huruf mad. Hamzahnya sesudah huruf mad. Huruf mad tadi apa? Ini ya, huruf mad. Misalnya ada seperti ini atau
seperti ini atau seperti ini. Ini ada hamzah sesudahnya. Ini mad, kemudian sesudahnya ada hamzah berharokat. Ya, hamzah kita ya. Hamzahnya sesudah huruf mad. Ini ada dua bagian dalam satu kata, dalam kata yang berbeda. Ya enggak ya? Ya. Masih ada di sini? Halo? Masih fokus? Masih ada ini? Atau sudah asing ya? Masih ya? Kalau dalam satu kata yang sama, misalnya was sama iwat torik, ini sama, ini satu kata. Ini ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah, namanya mad wajib. Mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya bersambung, karena dalam satu kata muttasil. Dibacanya berapa? 4 atau 5 harokat. Harus dibaca 4 atau 5 harokat. Tidak boleh dibaca 2. Tapi kalau dalam kata yang berbeda, ini ada madnya satu kata, kemudian hamzahnya di kata berikutnya, ya terpisah, namanya jadi mad jaiz munfasil. Dibacanya boleh 2 kalau ini, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kemudian kalau hamzahnya sebelum huruf mad, ini tadi sebelumnya, ini mad badal ini dipindahkan ke sini. Kalau hamzahnya sebelum jadi namanya mad badal, tapi panjangnya 2 harokat, sama seperti mad bauli. Artinya ini di sini. Ya enggak? Ya. Nanti sebenarnya ada lagi mad silah. Mad silah. Kalau ada dhamir hu atau hi, ya, yang begini, ini namanya mad silah. Kalau tidak ada mad silah, subro atau sohiro. Kalau tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah nanti jadinya namanya mad silah tawilah atau kubro, sama seperti hukumnya sama seperti mad jaiz munfasil. Itu apa ya? Iya kan? Iya. Iya. Yang ketemu dengan sukun ada berapa? Berapa? 5. Ini yang sukun 1, sukun asli ya, Masya Allah. Ada sukun asli. Ini sukunnya arid, apa? Arid, artinya arid itu apa? Dia sebenarnya tidak sukun, cuma karena kita berhenti jadi sukun. Namanya nanti ini mad arid bis sukun. Panjangnya berapa? 2, 4, 6 atau ya. Kalau yang asli ini nanti apa pembagiannya? Ada dalam kata, ada dalam huruf. Nanti mad namanya mad lazim. Namanya mad lazim. Kalau dalam kata namanya kalimi. Kalau dalam huruf namanya harfi. Asli. Ini merojaknya tambah pusing atau tambah ya? Tambah stres ya. Kalau sesudahnya sukun namanya musaqqal, kalau sesudahnya mukhaffaf sukun, kalau tasydid namanya musaqqal. Ya. Takut kayaknya tambah stres.
Ini judulnya ujian harian atau ujian semester ya? Kalau ujian ini semuanya. Tapi ini bisa kita nego ya, kita bicarakan jangan baik-baik. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Ya. Yang paling inti ya satu lagi ya, ini perlu lah ya, ini perlu ya. Atau merojanya sendiri. Satu lagi pembahasan tentang hukum tentang tanda-tanda wakaf, tanda-tanda wakaf. Tanda ini apa artinya? Kola atau begini ya, sebagian tulis. Qaf itu apa? Wakaf la aula, wakaf lebih baik, lebih utama berhenti. Ya, kalau yang begini sholat atau begini, ini short itu dari kata wasol. Wasol itu lanjut dari tanda wakaf, diambil wakafnya, ya namanya wakaf itu berhenti. Berhenti lebih utama. Kalau ini lanjut lebih utama. Kalau yang jim jaiz itu boleh ya. Boleh tadi boleh berhenti, boleh lanjut. Tidak ada yang utama, sama-sama mau berhenti mau lanjut sama saja. Boleh berhenti. Kemudian apa? Mim. Mim itu apa? Lazim ya. Lazim itu artinya harus. Nah, berarti harus berhenti. Harus berhenti. Ada lagi yang lam alif. La itu artinya jangan. Nah, jangan berhenti artinya tidak boleh berhenti. Kemudian satu lagi tandanya tiga, mu'anaqah. Boleh berhenti di salah satu tanda. Boleh lanjut kalau tidak mau berhenti boleh, tapi kalau mau berhenti di salah satu saja. Tidak boleh berhenti di dua-duanya. Jadi dua-duanya tuh. Misalnya surah Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalika kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin ya. Jangan istilah itu enggak boleh. Kalau mau cara yang pertama 12. Dzalika kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini lanjut ya. Kalau mau berhenti salah satunya saja. Dzalika kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau cara yang kedua berartinya di fihi ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Tidak boleh berhenti di dua-duanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu ya. Tidak. Boleh itu maksudnya berhentinya di salah satu saja kalau mau berhenti. Kemudian ada tanda sin. Apa itu sin? Saktah. Masih ingat saktah? Apa itu saktah? Saktah itu berarti tapi tidak mengambil nafas. Ada berapa dalam Al-Quran? 4. Surat. Kafir pertama. Kemudian Yasin ayat sekian atau ya. Kemudian apa lagi? Al-Mutaffifin dan Al-Qiyamah. Wakilaman Kallaba Rona. Kemudian dalam surat Yasin apa? Mamba'atana mim marqadina adam wa ma'adir rahman wa sallallahu gitu ya. Terus apa lagi yang penting lagi ya? Yang ini itu sebenarnya yang ini, tapi kan kita kasihnya tadi lah ya. Kalau ujian kita juga nggak terus. Ujian itu lah. Syamsia sama Maria perlu lah ya, itu kan gampang, ya kan? Lafzul jalalah, gimana lafzul jalalah? Alif lam, Syamsia sama Maria, oke. Nomor 1. Jawabannya A. Ya cepat ya, jadi nggak usah capek periksa lagi. Nanti mungkin hukum lafzul jalalah. Perlu ini ya. Takim dan takim kemarin sudah. Ya ini kasih lah ya. Yang ini yang jelima-jelima sedikit lah ya. Kan katanya soal itu ya, untuk apa ada ujian? Untuk
mengetahui ya mana yang paham, mana yang sedang-sedang. Jadi ada komposisinya. Yang mudah 60%, ya kan? Yang sulit ada 20%, yang sangat sulit 20%, misalnya seperti ini. Jadi nanti ketahuan. Tapi ya, harusnya KKM, kan ada KKM ya? Ada KKM harus 60, kalau enggak berarti misalnya ini yang agak sulit, atau nanti yang sulitnya diperkecil aja deh, misalnya 10. Ini yang sedang ya. Ini yang mudah, yang sedang misalnya 30%, yang sulit 10%. Yang sulit ini mungkin tidak bisa dijawab kecuali orang yang betul gitu ya. Jadi nanti kelihatan ceritanya. Teorinya seperti itu, tapi nggak tahu nanti ya. Ini. Apalagi ini ya? Ada pertanyaan? Gimana? Ayat beribah. Udah sampai mana dulu ya? Udah selesai atau masih ada sisa sebenarnya sedikit ya? Sudah semua. Sudah kan ini? Oh, mau dikeluarkan ujian maksudnya ini ya? Apa istilahnya? Jadi kita pakai nama majreha gitu ya. Apa istilahnya? Kita harus A. Amalah, B. Isma, C. Sarta gitu. Maunya ABCD atau essay? Jelaskan dan disebutkan dengan contoh gitu ya. Sebutkan dalil. Wow, pilihan juga. Ya ada aja. Kalau pilihan negara kan gampang. Kalau nggak bisa tinggal itu gaji. Atau sama temannya nomor pengalaman kan? Masih ingat itu masa-masa indah itu? Gak usah takut lah ya itu ya ujian. Yang penting kita ini paham. Sebenarnya, buat nggak pede ya. Ini lagi nyari video. Oh, selingan, mana ada selingan? Nggak ada di sini ya. Sini kemarin buat sendiri, kemarin mana nggak ada di sini. Sebenarnya ini ada masalah anak sendiri ya, terus terang pakai bahasa buku yang ditetapkan itu jelas kayaknya sulit ya kan. Buku bahasa Arab itu paham, coba dibaca. Mau pakai Syafi'i aja ya agak repot. Sebenarnya ada dulu ya yang waktu ada tajwid ini loh, punya Iqra sebenarnya bagus juga dan praktis sebenarnya ini langsung. Dan juga yang ini masalah kita pakai Syafi'i ini masalahnya apa? Masalahnya di sini patokannya misalnya Mus'haf Madinah, sedangkan kita biasanya kan kita semua di sini ada yang Mus'haf Madinah, ada yang Mus'haf Madinah, enggak kan? Repotnya situ. Jadi ketika kita mau menerapkan seperti tadi ya, seperti contoh bacaan tanda-tanda itu agak berbeda, betul? Kalau ini, ini masya Allah ini ya. Ini mungkin lebih tua ini levelnya. Lebih tua ini dari bacaan. Aduh, masih. Ini jadul banget loh ya. Oh, 90. Belum naik kan? Tapi ini sebenarnya bagus sebenarnya. Artinya apa? Dan sekarang selalu ada cetakan barunya. Tadi cari-cari kan yang gratisan ya. Cari yang gratisan, aja ini PDF-nya. Ini sebenarnya lebih pas ini ya, lebih pas. Ya dan juga tadi dan tulisannya yang biasa kita baca ya. Bukan yang biasa saya baca, yang biasa Anda baca saya baca Mus'haf Madinah, mohon maaf. Sebenarnya ini bagus ya, dulu saya coba cari ya, baru kemarin ketemu ya. Ini kan tulisannya sama persis dengan yang kita biasa baca ya, yang biasa baca. Dan ini tidak terlalu menjelimet dan bukunya kecil Pak, bisa disakuin ya. Tuh kan ini kan enak ya, yang biasa sudah kita ini meskipun tulisannya jadul ya. Ini sudah ada catatan apa namanya? Kayak ini lah. Sebenarnya
Seandainya waktu bisa mundur, mungkin saya akan pilih saja. Ini juga ya, ya benar ini sudah sama kan tadi kan ya. Cuman ya apa boleh dikata ya. Nasi sudah menjadi bubur, kata Aging jangan dibuang ya, cari kecap, kasih kacang, dimakan ya. Nah ini juga ada sudah. Ini sebenarnya ini lah alat kuliah itu kita sudah terlanjur pakai ini dan ya ini sudah akhir dari pelajaran kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebenarnya yang lebih penting tadi ya, yang lebih penting adalah praktek sebenarnya. Anak pikiran sebenarnya anak merasa gimana ya? Kan kalau gini kan kalau bareng-bareng sebenarnya nggak ketahuan, ya kan? Yang salah yang mana? Cuma kalau jumlahnya banyak, maunya kan satu-satu baca, ya. Artinya seperti belajar kurang aja lah ya. Mungkin satu baca di depan ya. Meskipun kalau malu semuanya baca ya, istilahnya kayak privat gitu ya, mungkin maju satu orang berapa ayat nanti gantian gitu ya. Cuma kalau jumlahnya banyak kan itu memakan waktu. Tapi kita tahu betul mana bapak ini salahnya di mana, ini salahnya. Kalau kita kan pakainya kemarin kan baca bareng-bareng saja ya kan. Itu ya kurang saya pribadi ya kurang bisa mengetahui ya ini salahnya di mana, ini sudah pas, ini yang kurang, salahnya di mana. Karena semuanya paduan suara. Kalau semuanya bareng-bareng kan semuanya benar ya kan? Itu anaknya berjamaah ya. Jadi kalau sendiri-sendiri kita sholat sendiri di rumah gimana Pak? Cepat ya sholatnya. Dan malas ya, beda kalau ke masjid kita semangat dan kalau berjamaah mungkin yang kurang-kurang sholatnya kan diambil satu paket ya, sama pahalanya. Allah bismillah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ini? Nanti kita di grup aja ya. Kalau yang ini bagi yang tidak punya uang, yang punya uang ya beli aja. Ada ini. Boleh lah, ini kecil kok, nggak cuma 1 mega atau berapa. Ada kuotanya kan? Punya kuota? Oh. Kalau nggak punya bilang aja, bilang nggak mesti dikasih, bilang aja ya. Ini ada loh ya. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Hah? Sudah diumumkan belum? Belum? Ya, tunggu pengumuman ya. Sama kalau orang Jibril ditanya, Nabi ditanya oleh Jibril, kapan hari kiamat? Kata Nabi Muhammad, aku dan Anda juga sama-sama tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Juga sama, kapan bisa desa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama nggak tahu ya. Kalau ada salah tanggal 20 berapa gitu? Kayaknya udah ada pengumumannya ya. Udah ada kan? Udah. Cuma lupa tanggalnya berapa karena nggak terlalu fokus lah ya. Tapi itulah intinya yang pokok-pokok aja lah ya. Jadi ya, Alif Lam mungkin ya, Alif Jalalah, Mati dan Tanwin, Mim Mati ya. Kemudian apa? Nun, Abuna, Mat lah perlu ini ada ya. Satu atau dua soal atau ini apa banyak sebenarnya ya. Kemudian tanda wakaf gitu. Mau hadir nanti pas ujian? Insyaallah dia. Hanya ada sudah niat jahat dah, jangan ujian. Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas semuanya? Sebenarnya nggak jelas sih, tapi ya gimana? Mau nanya juga kan itu udah bisnis dia. Ya harapannya karena ini mungkin katanya nggak tahu pertemuan terakhir atau gimana ya. Di sini nanti mau pindah ke kelas bahasa kan? Insya Allah. Atau mulai lagi betah kan? Tahu. Terus terang ya, anak sendiri sebenarnya nggak pede ya ngajar tajwid kan. Harusnya ada ustadz yang ahli itu, mungkin Ustadz Muhdori itu ya, Ustadz Muhdori. Tapi beliau nggak ikut mengajar banyak karena ya itulah. Pokoknya ada keperluan nggak bisa mengajar. Saya yang itu ya, saya karena anak buah ya, siap-siap aja ya. Jadi hari pertemuan terakhir tentu dalam selama kita berinteraksi ya di kelas ini atau mungkin di grup juga kadang mungkin kurang aktif ya, saya mohon maaf kalau ada
kesalahan, kekeliruan, ya, kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada candaan-candaan yang mungkin kelewatan atau gimana ya, itu mohon dimaafkan. Tentu tidak ada niatan sama sekali untuk ada yang merasa tersungging ya, ini ya. Intinya ini tadi lah ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang sudah antum dapatkan bermanfaat. Dan intinya apa yang sudah dipelajari ini sekali lagi dipraktekkan. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, insya Allah kita yang di sini standby. Karena juga sesuatu yang lain pun yang kita khusus, insya Allah kalau bisa menjawab atau apa, ya, insya Allah pasti akan kita respon insya Allah. Cukup? Ya, berarti nanti mudah-mudahan kita mulai lepas ujian ya. Ujian. Kalau mau nilainya bagus, siapkan parsel atau kartu. Kalau mau rekening saya tulis ya. Itu insya Allah langsung lulus insya Allah. Oh. Cukup sudah ya? Cukup sudah? Gak ada selingan kita ya, karena selingannya nggak di corona. Selingannya berbahasa Arab kan? Selingannya nggak ada kayaknya, nggak disiapkan ya. Tidak disiapkan. Baik, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, sudah ya, tidak ada ya, kita akhiri. Baik, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, ini absen terakhir lah ya. Harap bersabar ya. Habis Kiono, nggak ada. Fauzan hadir. Aman. Ini cuma berubah. Kalau berubah 36, 31. Fawaz, aman. Baik. Rafiar, hadir. Yedeng, Hari. Sekaligus yang kemarin ya. Kemarin kan salah kertasnya ya. Lagi-lagi Agustiono hadir kemarin? Sekarang Fauzannya kemarin hadir ya, cuma ya. Amar nggak hadir. Batia kemarin hadir. Hadirnya kemarin hadir ya. Ini yang kasihan yang kemarin hadir sekarang nggak hadir ya. Nggak hadir. Siapa? FN kemarin hadir. Jujur loh ya. Hari hadir, kemarin hadir cuma. Oh, saya nggak ingat ya. Haryoto, Hilmi, nggak ada. Iqbal Supion, Iqbal Sanda, Khairul Sandi, Nurholis, Halimah Hakim, hadir ya. Kemarin hadir. Ferdian Syah. Kemarin ada juga ya. Udah masuk sekolah belum? Belum. Oh, senang ya dari itu ya. Di rumah. Sekolah nggak hadir tapi kalau jalan-jalan masih ya. Goes gimana? Oh, aja sepeda baru. Elmi nggak ada. Ihsan Rosin nggak ada. Nano Wahyu. Rehan kemarin hadir. Udah habis juga. Rudianto, Prianto, 86 hadir. Hadir. Kemarin enggak. Prianto yang nomor 86 hadir. Kemarin juga hadir betul. Kemarin enggak. Jangan terlalu jujur lah ya. Tri Asmoro enggak hadir. Wahyu Catur, terus Diono, Hildan hadir. Yang mana lihat ya? Ini hadir kemarin? Karunas tidak hadir. Pemain dari tidak ada ya. Lukman Hakim hadir kemarin? Hadir yakin? Entah ada Pasadilun hadir kan? Baik, kita akhiri saja pertemuan kita sama di sini. Sekali lagi, mohon maaf bila kesalahan dan kekurangan, itu banyak kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Terakhir saja, pertemuan kita malam hari ini yang ke majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada puasa lagi ya? Aduh, ingatnya terus kalau sudah mau pulang ya. Ambil aja kalau ada tinggal 2 apa ini? Sikat aja ya.
Kenapa Pak? Jangan marah Pak, santai Pak. Oh, siap. Nggak pulang dulu Pak? Nggak pulang ke rumah dulu Pak? Pulang, tapi emang baunya berat ya. Jangan mau nginep nih. Betul.